Kira-kira di mata para milenial yang diwakili oleh Atta nih, ya generasi umur 26 tahun, apakah negara kita saat ini sudah on the track ya dalam rangka memenuhi kewajiban negara terhadap warga negaranya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memberikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan menjaga jangan sampai ada satu jengkal pun tanah air kita ini diserobot orang. Nah itulah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira dengan partai politik yang jumlahnya 9 ini, menurut anak-anak muda nih kebanyakan apa masih kurang sih? Nah, atau udah pas? Ya, kira-kira presiden ideal depan nih umur berapa nih? Nah, kalau kemarin kita sudah dipimpin Pak Jokowi sejak beliau umur 50, hari ini beliau berulang tahun yang ke-60, artinya sudah masuk 2 periode. Kira-kira, ya selamat ulang tahun Pak Jokowi ya. Kira-kira yang ideal ke depan nih, apakah anak-anak muda seumur Atta ini, kalau Bung Karno dulu memimpin bangsa ini umur 30-an loh sebagai presiden, apakah bisa generasi Atta ini umur 26, 30, 40 ini memimpin bangsa yang begini besar ya, yang dipisahkan 17.500 pulau dengan ribuan suku, bahasa, dan banyak agama di kita, tapi tetap bersatu. Nah itu aja tak kira-kira kunci-kunci pertanyaan yang akan saya tanyakan guys. Nah sekarang kita ini uji cerdas. Wow. Tapi sebenarnya sepertinya si Atta cerdas. Sampai aku tanya, apa ya sih yang nggak dia bisa? Enggak sih. Kalau aku sih intinya kan anak Indonesia ya Bu ya. Kalau anak Indonesia kalau mau maju dia harus berani, berani memulai sesuatu. Karena di zaman sekarang ini walaupun eranya milenial dan lain-lain, banyak juga anak yang nggak berani mulai sesuatu gitu. Entah takut gagal, takut rugi, takut sama bapak ibunya, atau takut sama pacarnya gitu. Jadi kebanyakan takut pacar. Iya, itu dia. Kebanyakan takut-takut ini yang bikinnya nggak maju gitu kan. Iya. Nah makanya kalau ditanya aku gimana ngelihat milenial sekarang, kalau milenial sekarang bener-bener mau berbuat, insya Allah apa aja bisa berhasil Bu. Nah contohnya Atta lah umur 26 tahun sekarang sudah 26. mencapai cita-cita orang mungkin yang berumur 60 sampai 70 belum sampai pada tingkat kemampuan seperti Atta kan. Amin, gitu. amin. Karena sebagai manusia memang garis hidup sudah ditentukan, tapi manusianya harus berusaha kan gitu. Iya. Kira-kira gimana tak sejarah Atta ini menaklukkan Jakarta nih gimana? Waduh. Sejarah menaklukkan Jakarta. Menaklukkan anak-anak milenial juga kan kamu. Iya, sebenarnya kalau menaklukkan Jakarta itu kalau dibilang ini kan kota penuh dengan ini ya, kota yang keras lah ya kalau di Indonesia ini. Nah, yang aku lihat waktu Jakarta dulu memang mungkin udah banyak orang, aku pernah cerita juga gimana sih awal mulanya gitu kan Pak, gimana dagang sih, dagang dari terminal ke terminal, dari depan masjid. Aku setiap Jumat itu pasti diajarin ayahku dititipin tasbih, baju koko, dagang tuh depan masjid. Terus jual buku-buku apa Yasin gitu-gitu, jualan gitu. Jadi memang dari dulu diajarnya pertama kali ke Jakarta tuh dagang terus. Sambil sekolah. Sambil waktu aku udah ke Jakarta itu sempet coba sekolah sebentar tapi nggak mampu, jadi terpaksa keluar lagi. Yang aku lihat, wah aku nggak punya pilihan di hidup ya, nggak punya pilihan mau misalnya, aku mau gini nggak punya lulusan sekolah, nggak punya umur masih muda, nggak punya duit, ya salah satu jalannya cuma hustle, hustle aja, udah kerja aja. Jadi setelah aku dagang apapun itu, aku kan melihat sosial media sebagai suatu wadah yang luar biasa. Karena waktu itu dimana kita bisa jualan iklannya gratis. Kan kalau iklan di koran dulu mahal ya, 500.000. Iklan di majalah dulu aku berjuta-juta mahal. Kita nggak punya duit, carilah yang mau murah. Oh ternyata bukan murah, bisa gratis dengan Facebook, Kaskus dulu, dengan ada blog, belum ada vlog, dulu zamannya blog, blog. Jadi aku banyak bikin blog.
Dari blog-blog itu ketika kontennya aku nulis. Tahun berapa tuh, Tak? Umur Itu berapa? masih belasan tahun. Jadi masih tahun 2000 berapa ya? Aku kan Udah akil balik belum tuh? udah Belasan tahun berarti udah akhir balik, Pak. udah. Jadi waktu itu mungkin aku masih ngelihatnya kalau di TV itu ngelihat gosipnya iya, keluarganya iya. dia. Iya. Itu umur berapa? Pokoknya aku mulai YouTube itu kan 2013. Oh. Berarti umur berapa tuh? Udah sunat belum tuh? Udah. Sunatnya pas SD. Pas SD. Kalau belum sunat tuh umur segitu sudah sakit. Udah agak keras. Nggak ada yang mau terima. Oke, jadi guys, tiap perjalanan hidup seseorang itu memang berbeda-beda. Ada yang berjuang dari bawah, ada yang meneruskan warisan atau bisnis dari orang Keluarga. tuanya. Itu susah juga loh. Nah, Atta ini memulainya dari bawah. Dari bawah. Memang sekolah itu hanya mengajarkan sukses kita 10%. Selebihnya adalah pengalaman dan perjalanan hidup. Dan saya kira Atta sudah mendapatkan kuncinya bahwa berbisnis itu bukan hanya membeli dan menjual. Dapat selisih, untung. Tapi Atta, saya lihat kalau cerita dari bikin blog itu udah mempunyai dari muda, sudah punya kreativitas, inovasi yang kemudian mendatangkan income. Ya, dari situlah kemudian Atta berkembang, dikenal, dan jadilah seperti sekarang. Kan gitu, Tak? Betul. Nah, Butuh waktu yang lama, 8 tahun. iya, jadi kalau ada orang yang melihat Hatta sekarang, jangan lihat dari sekarangnya ini enaknya, tapi perjuangannya pasti berdarah-darah, betul tak ya? Betul, harus. Nah, jadi kalau kalian guys ingin seperti Hatta, jangan Mantap menyerah. pernah menyerah, lelah boleh, menyerah jangan. Betul. Nah, gitu. Jadi Harus harus berdarah-darah. terus maju terus, yakinlah kalian juga akan bisa bahkan melampaui Hatta kalau kalian Betul. fokus pada sesuatu keinginan atau tujuan atau bisnis atau kegiatan yang kalian tekuni. Betul, setuju. Nah, Mbak, setelah sukses seperti ini kemudian Atta bergaul dengan banyak kalangan terutama anak-anak muda. Kira-kira dari anak-anak muda seumur Atta ini apa sih arti tentang kebangsaan kita, kebangsaan Indonesia untuk Atta dan kawan-kawan? Apa arti kecintaan berbangsa dan negara? Kan kita ini telah diwariskan oleh para pendahulu kita, Bung Karno, sebuah negara. Nah, tugas kita sebenarnya kan menjaganya, jangan sampai ini pecah belah. Nah, Hatta dan anak muda seumur Hatta ini melihat nih Indonesia ini ke depan, apakah masih memiliki optimisme kita bisa mencapai sebuah negara yang maju, adil dan berdaulat? Nah, Benar. tentu berdasarkan Pancasila. Luar biasa. Ini pertanyaan Babe ini selalu luar biasa. Kadang lucu, kadang sangat berbobot sampai berat jawab. Sampai harus mikir. Sampai harus mikir. Tapi seru ini karena menurutku kalau anak muda sekarang kalau kita mau jadi benar-benar anak muda yang sangat Indonesia gitu, kita tuh harus benar-benar mencintai bangsa ini. Bangsa ini. Mencintai bangsa ini itu ya bukan hanya kita cuman belajar di sekolah. Oh, sejarahnya ini, ininya ini. Cuman tahu doang, bukan jangan kayak gitu, tapi gimana kamu berbuat gitu untuk bangsa ini gitu. Dari hal kecilnya adalah dengan kamu mencintai produk dalam negeri, menghargai kreativitas bangsa sendiri gitu. Itu udah cukup banget karena sekarang orang kebanyakan malah bangganya sama produk luar. Dan mencari pasangan istri dalam negeri juga. Dalam negeri juga. Jangan cari bule kan itu. Ya guys, itulah sedikit Mencintai, Atta uraikan bagaimana cara mencintai Produk Indonesia. Apalagi Bener. Produk Indonesia bisa juga cara dari mencintai Indonesia nih gimana kira-kira? Apalagi? kalau misalnya di bidang aku kan bisnis sama dunia kreatif. Dunia kreatif ya kita bikin karya-karya untuk Indonesia kayak kemarin yang tadi Babe aku liatin bahwa bikin lagu tentang Indonesia, Alat musiknya alat musik Indonesia. melahirkan nasionalisme. Betul. Karena menurutku ya paling bahaya di negara kita ini ketika anak muda kita udah nggak cinta bangsa sendiri, udah nggak cinta produk sendiri, bahkan udah nggak ngerasa lagi nasionalismenya ketika mendengar Indonesia. Itu yang pengen aku jaga terus. Makanya aku kayak bikin baju di sini tuh gendang belek, wayang ini. Jadi tetap ada semuanya tuh ada Bangga. Indonesia-nya dan musiknya pun Indonesia, ada musik-musik itu Indonesia. ada angklung, Ya, alat musik gamelan, Indonesia semua. suling. Maksudnya bisa kok dengan musik Indonesia kita keren.
dan bahkan kita bawa keluar batik, bawa keluar budaya-budaya kita, bikin film tentang, aku bikin film juga Asyapmen, itu superhero dari Indonesia gitu. Maksudnya apalagi Tidak itu superhero bener, gak ada kekuatannya, gak ada apa-apa, gak bangga sama superhero luar juga. Jadi kita semua tuh bisa jadi superhero, kita semua tuh anak muda bisa jadi apa aja. Karena memang anak sekarang kan banyak yang tidak mengenal lagu nasional. Bener, itu ada salah satu weakness-nya kita sekarang. Makanya itu yang makanya aku senang sama Babe ini. Babe tuh suka ngajarin juga gimana nih tak kita bikin apa lagi buat negara, buat ini itu. Aku tuh selalu cocok sama orang kalau ngomong ada Indonesianya, pasti cocok. Atau buat apa lagi? Atau buat apa lagi? Bukan mikirin ini aku, tapi lebih kayak jiwa aku tuh Indonesia harus keren. Kayak aku sama Babe nggak pernah, Be ini gimana ya duitnya, nggak pernah. Sampai sekarang aku ngomong sama Babe tuh, Be ayo kita bikin ini. Ini pasti anak muda kalau untuk apalagi kan Babe kan ketua MPR yang selalu Pancasila ini UUD itu 4 pilar lah. 4 pilar kan Babe yang menjaga. Jadi aku tuh seneng banget kalau banyak netizen, kok atas sering banget sama Babe Bamsud. Karena kita banyak pengen bareng-bareng bangun aja gitu ke anak muda sekarang, kebangsaan nasionalisme tinggi. Karena nanti kan kamu punya anak muda. Betul. Nanti saya putarkan lagu ciptaan Atta tentang Merah Putih. Merah Putih. Itu Bohong ada, kalau nggak merinding. Iya. itu ada soal NKRI, soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana mendorong bangsa ini tetap kompak dengan nilai-nilai kesatuan dan persatuan. Luar biasa. Jadi guys, uang bisa dicari, tapi menjaga kerukunan dan menjaga bangsa ini agar tetap bersatu, guyup dan harmoni itu harga mati. Harga mati. Ya, karena kita ingin setelah saya nanti Atta serahkan lagi generasi berikutnya, kita mewariskan bangsa dan negara ini kepada para pewaris kita ini juga dalam keadaan yang baik. Ya. Ada beberapa negara yang hancur lebur karena adanya perbedaan suku, ras dan agama. Nah, sehingga di peta pun sekarang hilang tuh namanya. Nah, kita tidak ingin bangsa kita seperti itu. Makanya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Atta, ya, anak muda 26 tahun, milenial, tetap masih menunjukkan dalam setiap gerak langkahnya kecintaannya pada Indonesia, dan harapan saya bisa menginspirasi, bisa semua memberikan motivasi pada anak-anak muda lainnya untuk menjaga Indonesia tetap bersatu. Tak, ini soal politik. Presiden pilihan Atta ke depan kira-kira umur berapa yang ideal? Saya nggak sebut nama. Kita nggak boleh nyebut nama, tapi kira-kira idealnya setelah Pak Jokowi nanti selesai menyelesaikan tugasnya dengan baik, kira-kira yang pas memimpin bangsa kita ini. Kita pernah dipimpin oleh seorang anak muda belia yang memerdekakan bangsa ini, Bung Karno, umur 30-an tahun. Pak Harto, umur 40-an tahun ketika memimpin bangsa ini. Kemudian Gus Dur, Bu Mega, SBY, Habibie, dan sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi ini ketika memimpin umur di tengah-tengah antara generasi Gus Dur, Habibie dengan Bung Karno atau Pak Harto. Nah, kira-kira dalam menjawab tantangan dinamika bangsa kita dan dinamika global dunia, kira-kira yang pas nih siapa? Kalau Amerika menurut saya terlalu tua ya. Beda. Nah, buat Indonesia untuk bisa menjawab tantangan zaman ke depan ini, kira-kira umur berapa ideal presiden kita ke depan nih? Kalau menurutku, kalau dari umur, usia tuh nggak menentukan ya, Be ya. Mau tua, mau usianya muda, mau tua, menurutku kadang orang tua bisa kelihatan muda. Nah, orang muda juga bisa kelihatannya kayak tua banget. Sekarang gimana pemimpin masa depan itu bisa menerima new mind daripada old mind. Ada juga yang muda sekarang tapi pemikirannya jadi masih old mind lah. Harus new mind gitu. Jadi new mind tuh kayak pemikirannya udah kayak baru gitu, kayak gerakannya baru, percepatan biar Indonesia ini kayak di luar negeri. Sekarang kan alhamdulillah nih Pak Jokowi udah banyak melakukan percepatan yang luar biasa di negara kita. Pengennya kan ke depannya, apalagi nanti dunia internet makin canggih, dunia sosial media makin kita nggak tahu apa lagi ya. Nggak tahu sekeras apa sosial media sekarang udah cukup keras banget ya. Udah keras banget dengan segala macam teknologi yang akan datang, dengan bagaimana perkembangan ekonomi dunia juga. Kalau ada pemimpin yang bisa menyambut itu semua dan kita bisa
negara kita bisa bangun maju kayak di luar ya. Bagus. Itu dia yang kita sangat. Atta sadar nggak bahwa Atta dan kawan-kawan ini ya sebagai YouTuber, investor maupun selebriti di bidang media sosial punya kekuatan. Sadar nggak itu? Iya. Kekuatan massa. Kekuatan massa, benar Kekuatan ya. mempengaruhi. Mempengaruhi, Iya. benar. Sekarang ini demokrasi kita ini sudah masuk pada demokrasi tidak lagi berpaling pada angka-angka, tapi sudah bergeser kepada pola mempengaruhi pikiran melalui media sosial. Dulu demokrasinya terpimpin di mana seseorang dipilih dalam suatu lingkup yang terbatas, bergeser ke pemilihan langsung, bahkan pemilihan umum yang lebih luas dan dihitung berdasarkan angka-angka. Nah sekarang ini angka-angka ini bisa terpengaruh kalau dengan kekuatan anak-anak muda seperti Atta. Sadar nggak Atta? Kalau sadar sih, kalau menurutku aku sadar banget. Sadar ya. banget. Nah dengan sadar apa yang Atta lakukan Iya. untuk menjaga Karena bangsa ini? sekarang Kira-kira. Kalau sekarang kan anak muda tidak melihat tokoh, malah mereka nggak mengenali tokoh. Iya, anak muda tuh walaupun sekarang anak muda mulai suka politik ya. Iya. Banyak sekarang pergerakan anak muda itu mulai suka politik, yang menurutku itu bagus ya. Karena dengan banyaknya anak muda suka Melek politik, politik, ya. melek Melek politik, politik, iya. mau ngomong politik. Menurutku itu percepatan juga sih untuk bangsa. Jadi nggak kayak misalnya nggak tahu banget atau Iya. gimana. Jadi bisa sama-sama memberikan masukan yang baik gitu kan untuk negara. Ya kalau yang ditanya aku ngelihatnya malah sekarang anak muda nanti paling ini ya suaranya ya. Iya, paling besar pasti loh ya. besar. Milenial tuh kayaknya suara terbesar nanti Ya, di. jadi kita Indonesia dalam memasuki ulang tahun yang 100 2045 akan mendapatkan bonus demografi, di mana anak-anak muda kita jauh lebih banyak dari generasi tuanya. Kurang lebih ketika tahun 2030 sampai 2045 jumlah anak muda kita hampir 80 juta. 80 juta. Jadi sangat penting pengaruhnya. Nah, kalau ini tidak diarahkan dengan baik, ini akan jadi sia-sia. Nah, tapi kalau akan dengan baik, maka bangsa kita akan melakukan lompatan Yang luar biasa. besar depan. Makanya harapan kita semua nih sebagai generasi yang lebih tua, old generation, nah, kepada generasi Atta ini terus menerus pertebal rasa Kebangsaan, betul. kecintaan kepada negara ini dengan menunjukkan perilaku yang memberikan inspirasi, membangun narasi-narasi positif, bukan narasi-narasi yang memecah belah, kira-kira gitulah. Nah sekarang Atta melihat jumlah partai politik ini kebanyakan apa masih kurang sih, atau sudah terwakili, cukuplah sekarang sudah terwakili semua elemen agama, nasionalis, kelompok dan seterusnya. Apakah sudah terwakili semua? Kalau yang aku lihat, Dari anak muda ya. Anak muda terwakili gak sih partai-partai yang ada nih sekarang? Ya itu jadi pertanyaan. coba sekarang yang jawab mulai dari istri. Coba saya, kan kamu dari tadi dengerin aja. Kamu jawab. Sekarang. Nama partainya aja pasti aku rasa udah belum tahu P9 itu apa aja. Coba saya. Apalah pasti ya. Iya, insya Allah. Nah, guys, Aurel ini lahir dari darah politisi. Ya. Ayahnya Anang sempat di DPR bersama saya ketika saya ketua DPR. Komisi 9. Ya, Komisi 9 dari PAN kalau tidak salah Dari ya, PAN, dari betul. PAN. Lalu kemudian tidak mencalonkan, lalu ibu Ya. daripada Aurel dari PDIP. PDIP, Ya. betul. Sekarang aktif sebagai anggota DPR. DPR. Sebenarnya darahnya ini darah politisi nih. Nah, Politisi dan Bapak Ibu musisi. nih, makanya politisi Politisi dan dan musisi. musisi. Itu dua kekuatan yang luar Yang biasa luar jika biasa. digabung itu. Plus tambah saya sekarang jadi influencer sosial media juga. Jadi tambah besar. Ini ya, dahsyat nih kombinasi dua. kombinasinya. Udah 3 kombinasinya. Iya udah 3. Gimana saya kalau kamu? Kalau dari Apakah sudah terwakili suara-suara anak muda di partai-partai politik yang ada atau ditinggalkan? sebenarnya udah cukup sih. Cuman mungkin kalau dari aku harus lebih apa ya, lebih diperhatikan lagi. Kalau kayak waktu pas Pipi itu kan memang memperjuangkan RUU-nya Ya. permusikan. Pipi ini papinya maksudnya. Iya. Papaku tuh. Bukan nama cowok yang lain. Nah kalau itu kan Pipi kan memang memperjuangkan RUU permusikan. Nah kepengennya
sekarang pun tetap masih pengen diperjuangkan gitu dengan siapapun tokohnya gitu, walaupun Pipi kan sekarang udah selesai gitu, pengennya masih ada yang meneruskan gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu aja. Oh, kalau Suara-suara anak muda sudah terwakili nggak dengan partai politik yang ada sekarang ini? suara anak muda terwakili nggak? Apa menurut kamu? Aspirasinya misalnya Apa menurut kamu tambah lagi partainya gitu kan? partai anak muda, Bisa jadi situ partai YouTuber. partai anak muda pun sebenarnya sekarang udah banyak kayak yang Iya. anak-anak muda Udah yang masuk. udah masuk kan. Cuman kayaknya mungkin Apa sudah sesuai harapan? kayaknya belum sih. Biasanya kalau saat kampanye, wah janjinya luar biasa. Luar biasa. Itu Iya. sudah berjalan jauh dari harapan. Sebenarnya mungkin harus belajar, harus lebih banyak apa ya? Lebih banyak bergaul dan juga berinteraksi, mendengarkan kita ini sebenarnya maunya seperti Ya. apa gitu. Karena sebenarnya dengan kita bertanya kan itu juga motivasi juga. Oh ya kita harus buat begini lagi gitu. Jadi buat aku sih kalau untuk partai anak muda sebenarnya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Ya, misalnya partai responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan anak muda melalui berbagai aturan yang mempermudah misalnya. Betul. Saya yakin kemarin Atta waktu nikah juga susah kan? Nah, itu mestinya tidak boleh aturan itu membuat susah warga negaranya. Iya. Aturan dibuat itu memang untuk dipenuhi, tapi prosedurnya dipermudah. Misalnya ketika Atta ingin melahirkan musik, Iya. itu ada royalti, ada pajaknya, ya, tapi jangan mentang-mentang misalnya pendapatannya besar, pajaknya dibesarin, Iya. sementara beberapa konglomerat dapat diskon. Iya. Malah begitu sekarang begitulah. benar-benar malah sekarang musik tuh menurutku kurang menguntungkan jadi kayak sekarang nih musik kalau aku lihat memang kurang menguntungkan banget buat musisi, karena memang kalau yang aku lihat orang dapat duitnya cuman dari manggung off air. Kalau di luar negeri orang nggak manggung off air, semua itu mereka dapat duitnya banyak gitu. Jadi kalau di sini jadi musisi doang tok yang nggak manggung tuh agak sulit tuh. Jangan ngarapkan royalti. Iya, karena makanya aku bikin musik sama dia, aku bilang kalau aku hobi sayang. Kalau aku yang kerjanya kita tetap usaha, dagang, bikin-bikin ini dan Bikin lain-lain. musik hobi ya? Bikin musik tuh hobi. Karena kalau dijadiin itu utama, buat jajan kamu nggak cukup misalnya. Banyak ya jajannya. Bukan maksudnya jajan nggak cukup, karena emang musik tuh cukup Pak. Iya. Iya, nggak bisa beli tas itu ya. Tidak semudah yang kita bayangkan loh kalau permusikan itu. Permusikan tuh sulit. Makanya itu dia kalau kata Babe tanya 9 partai ini cukup. Menurutku ketika 9 partainya misalnya bisa mendengar anak muda terus ada pergerakan-pergerakan pasti Itu anak muda udah bagus. cukup kok. Iya. Pasti anak muda juga jadi lebih semangat Bener. juga. Ini anak muda kan mau bikin-bikin sendiri mungkin partai karena mungkin di sini nggak terwakili atau wah ini berat udah banyak orang tua ntar kita di sini mungkin nggak jadi masuk aja ke partai-partai muda. Bahkan di partai muda aja belum tentu kuat karena anak muda juga nggak bisa egois, harus bisa belajar sama yang lebih tua. senior. Iya. Karena kan dunia ini keras ya, dunia politik tuh yang kita tahu keras. Kalau anak muda langsung bikin partai udah pasti kalah sama yang lebih. Jadi emang harus kombinasi. Iya. Kalau menurut Saling mengisi. Bener. Kalau aku tuh yang muda kita belajar sama yang tua mendengarkan yang muda pasti jadinya begini kuat untuk Indonesia. Oh guys, ini pemikiran yang sangat konstruktif dari seorang Atta Halilintar. Kita tanya, Tak, berminat nggak terjun ke politik? Nah itu tadi kan. Nah, tapi itu pertanyaannya aku juga tuh, Babe. Kamu pengen nggak? Modal sosial sudah ada. Betul. Karena dalam politik itu dibutuhkan selain modal sosial, juga harus punya jaringan atau udah punya jaringan dan kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. Nah ini basic need daripada politik sudah punya Atta. Nah sekarang ada nggak godaan? Bukan godaan, passion ke sana, Tertarikan. Pas banget nih di meja ini ya saya. Kemarin tuh aku nanya kayak gini ke Arafi. Arafi jawab apa? Aku bilang gini, Arafi, kan kita nih udah di sosial media. Karena kalau aku tuh tipikalnya suka challenge baru, tantangan baru. Kita sosial media alhamdulillah udah bagus, ini udah berjalan, bisnis juga alhamdulillah. Mau nggak ya kalau antara kita berdua ini Arafi di 2024 nih maju? Kalau Arafi bilang, wah kayaknya aku belum sekarang.
Padahal aku tuh nunggu. Kalau menurutku gini, kalau aku sendiri doang ya pasti anginnya lebih kencang. Anginnya hantemannya akan kencang karena politik tuh nggak kayak nggak kayak dunia entertainment ya. Dunia entertainment walaupun keras ya udah orang nggak suka ya nggak suka. Kalau politik tuh di depan kita suka, di belakang belakang nggak suka. Kalau politik tuh berat banget ya karena kalau di dunia hiburan ya udah mana yang suka sama aku suka, yang nggak suka ya udah nggak usah nonton. Iya. Kalau politik kan segala macam perilaku, perbuatan ada di situ gitu. Jadi menurutku mentality yang harus dipersiapkan tuh malah bukan aku doang tapi keluarga punya anak, karena jadi anak seorang politikus tuh bukannya berarti enak-enak doang loh. Kadang-kadang banyak juga anak politik teman-temanku masih muda nggak mau mengakui bapaknya yang ini bapak ini karena ngerasa di sekolah takutnya dikucilkan atau apa. Iya, ada juga ataupun merasa kadang dispesialkan. Iya, dan itu gak enak kalau dirasain dispesialkan. Iya. Kamu juga ngerasain kan, sayang? Pasti kan dia pernah jadi anaknya Pipi ya. Jadi menurutku kalau untuk terjun ke politik, Mas harus berpikir panjang. Tapi kalau memang ada kesempatan pun, kayaknya aku kayak nggak terlalu suka yang kayak election gitu. Maunya tuh kayak misalnya dikasih challenge menteri ini, gimana kamu ngebenerin? Aku mau. Aku tuh orangnya suka banget kerja. Gimana aku kerja? Aku dari pagi ke pagi pun dia tahu aku kerja banget orangnya. Misalnya mau nyelesain ini, walaupun aku banyak kerjaan yang nggak ada duitnya, tapi aku kalau udah mau aku kerjain. Gitu. Dan waktu aku masuk ke politik bukan saat aku nyari duit. Jadi maunya udah banyak duitnya sebelum di politik. Itu yang diajarkan. Iya, diajarkan. Jadi guys, politisi yang ideal adalah politisi yang mampan terlebih dahulu sehingga dia tidak perlu lagi korupsi waktu atau korupsi yang lain ketika dia menjabat. Betul. Di Amerika dan beberapa negara maju memang begitu. Sebelum masuk ke dunia politik, dia pasti sudah mampan. Apakah seorang pengacara hebat atau seorang pengusaha yang berhasil, baru dia terjun ke politik. Guys, kita sudah menggali banyak pikiran-pikiran anak muda Atta Halilintar dan Aurel bagaimana melihat bangsa ini dan bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Atta saya yakin sudah punya bayangan dalam 5-10 tahun yang akan datang. Amin. Dia akan melakukan apa agar bangsa ini tetap hebat dan makin hebat. Tak, kenapa ambil sepak bola, Tak? Kenapa nggak ambil bola voli atau bola pingpong atau basket atau bola bekel? Karena dia senangnya memang bola, Babe. Memang passionnya bola. Anaknya Gimana bola ceritanya banget. bisa dapat pati? Nah, ini seru nih guys ya, belum banyak yang bahas. Terus berapa kira-kira forecast untungnya tahun ini? Lalu ada rencana nggak di go publikin? Kalau di beberapa negara tuh udah go public tuh, kayak di Kota Dengan Bali United tuh udah go public. Nah, kapan target go public? Waduh, kalau ditanya gini dia pertanyaan menarik, cerdas dan memusingkan ya. Jadi kalau aku kenapa sepak bola? Udah jelas karena aku dari kecil memang pengen jadi pemain bola. Jadi kalau kita misalnya cuma suka-suka doang, tapi kita misalnya ngelihat sepak bola Indonesia, kita bisanya komen aja, sepak bola kayak gini, jelek, organisasinya salah. Mestinya kita jangan ngomong doang, tapi kita try. Kita coba berkecimpung. Kita masuk, kita bangun di situ. Memang kalau ditanya target untung per tahun, nggak ada, Kalau sepak bola ini kita bisa dibilang bukan project untung. Karena dari gaji, OPEX per tahun aja, dari pengeluaran, terus sama sponsor, sama aja udah oke. Jadi nggak ada untung, istilahnya nggak rugi aja udah oke banget. Balance aja bagus. Balance aja udah bagus, karena memang sepak bola tuh bukan kayak kita main bulu tangkis gajinya 1 orang 2 orang gitu kan. Kita punya puluhan pemain, misal 30, punya manajemennya 20. Kemarin biaya transfer pemain habis berapa, Tak? Lumayan juga sih, ya. Makanya aku harus sama partnerku Putra Siregar. Kalau sendiri banget, kalau sendiri banget pusing, ngurusin sosmednya, ngurusin ininya, ngurusin uangnya, ngurusin orang, nggak bisa. Makanya di sepak bola itu memang kerja sama timnya bukan hanya di lapangan, di manajemen pun harus. Makanya banyak tim sepak bola Indonesia yang punya tuh jarang banget yang punya 1, minimal 3, 5, 6 tim sepak bola. Iya, tim sepak bola itu yang punya biasanya banyak orang. PS Pati ini masih di Liga 2. Kita masih di Liga 2. Target Liga 1 kapan? Target kalau aku sih masuk Liga 1.
banyak orang bilang 2 tahunan lah target Liga 1, tapi kalau aku tuh selalu target tuh pasangannya setinggi-tingginya. Jadi aku pengen musim ini Liga 1. Targetnya musim tanding ini. Iya, tanding ini kita harus berhasil lolos ke Liga 1. Kalau itu udah prestasi banget. Pernah bermimpi nggak tim Atta ketemu tim Raffi? Wah, Supaya harapan publik nih, kapan nih tim Raffi sama tim Atta nih bertanding nih? ini kayak orang paling nunggu mungkin kalau karena ini dua-duanya. Aku sama Raffi kan udah kayak adik kakak. Iya, deket. Terus apa-apa juga suka kerjain bareng. Terus tim bola ini sama-sama lagi heboh-hebohnya. Jadi menurut orang ini adalah pertandingan yang ditunggu karena Sangat-sangat ditunggu. sama-sama new kayak timnya tuh kayak baru gitu. Iya. Logonya, cara manajemennya, terus kita memasukin sosial media di dalamnya biar gaji pemain juga lebih baik dan Dan lain-lain. kalau gaji pemain baik, aku rasa mainnya juga baik. Bener. Mungkin juga loh, Bek. Iya. Karena kan ini aku curhat sedikit. Banyak pemain itu kemarin yang ngaku ke aku, Bek, ya Allah Bang Atang, saya ini aja susah. Istri gimana? Kan berbulan-bulan gak digaji. Apalagi setelah COVID nih. Apalagi setelah COVID. Dan gaji mereka kalau digaji pun ada yang sampai cuman gaji 3 juta loh, Bek. Dan itu 3 juta aja belum tentu digaji. Memang kan UMR di kota-kota 1,8, Iya, 1,9, iya 3 juta udah oke. Tapi kan biaya susu anak, biaya istri, biaya rumah pasti kurang kan. Makanya itu aku pengen ke sepak bola ini kan bukan kayak orang bilang cuman oh biar seru-seru aja ya, Iya, berita-berita. iya. Enggak, kita pengen bangun dari Industri. Bener, industrinya, dari akademinya juga. Jadi gimana dari anak-anak muda, aku sama Bro Putra itu kita mau bikin akademi yang hebat. Jadi kita nggak nunggu pemain timnas udah jadi dibeli, Iya. tapi kita yang bangun. Ya guys, ini soal akademi nih. Saya dengar bocoran Manchester akan buka akademi sekolah sepak bola di Bali. Wow. Atta jangan kalah nih, adu cepat nih. Ayo. Sama Babe apa kita bikin akademinya ya? Nah, bola kalau ditekuni ini akan menjadi industri yang sangat dahsyat. Hebat, Karena dahsyat. melibatkan puluhan juta orang, bahkan ratusan Juta orang. dan miliaran orang di dunia. Sekarang ini sedang ada apa namanya Piala Dunia kan? Itu juga Eropa, Be. Eropa, Euro, Piala Euro. Itu juga melibatkan triliunan rupiah Wah, atau miliaran euro. Ya. Sehingga memang kalau diseriuskan, misalnya kita ambil contoh nih, besok pertandingan tim Hatta dan Raffi ini bisa jadi industri yang bisa meledak kalau di manage dengan baik, ditata dengan dipromosi dengan baik, karena ditunggu-tunggu oleh orang, maka walaupun diselenggarakan secara virtual, pasti peminatnya akan banyak untuk jual tiket eta. Jadi siap-siaplah bagi penggemar sepak bola, akan hadir industri persepak bolaan yang makin besar di tanah air, dimotori dua anak muda, Raffi dan Aha. Ya semoga saja Raffi dan Atta ini, atau saya sering menyebutnya Mas Aha ini, bisa memenuhi harapan pecinta sepak bola. Amin. Ya, tidak saja di tanah air tapi juga di seluruh dunia. Ya. Amin. Ya, harapan saya juga PSSI manfaatkanlah anak muda ini untuk mengembangkan PSSI itu sendiri sebagai induk persepak bolaan nasional. Amin. Target pertama kalahkan dulu Raffi, kemudian kemudian Bali United. Nah, Bali United. Oh, target juga luar biasa. tahun depan AHA PS Pati Go Public. Nah, Wah, gitu cepet dong. banget. Iya, sehingga industri sepak bolaan di kita Bisa makin maju, benar, maju, setuju, dan setuju. pemainnya juga makin Sejahtera. Oke guys, kita udah panjang lebar ngomong dengan Atta, kita udah lihat pikiran-pikirannya, kita sudah dengar bagaimana kisah perjuangannya hingga bisa menaklukkan Jakarta dan menaklukkan banyak anak-anak muda lainnya dan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Amin. Amin. Barangkali tidak banyak YouTuber di awal-awal sektor ini memuncak ya. Atta salah satu pionirnya, samping juga dari user ya. Jadi bagus ya. Ya mudah-mudahan nanti akan banyak anak-anak muda lain yang mengikuti jejak Hatta, yang tidak saja kreatif, inovatif, tapi juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.